saya hormati Bapak Nur Ihsan selaku dosen pengampu mata kuliah Sosial Media Content Writing serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mentari, perwakilan dari kelompok 11 yang akan melakukan presentasi dengan mengambil topik pendidikan yang berjudul Generasi Berkualitas Dimulai dari Pendidikan Berkualitas. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan bahwa pada presentasi ini saya akan mewakili kelompok saya karena teman-teman saya tidak dapat hadir. Meski begitu, saya akan menyampaikan materi yang telah kami susun bersama-sama dengan sebaik mungkin. Baiklah, mari kita lanjut ke pembahasan topiknya, yaitu generasi berkualitas itu dimulai dari pendidikan yang berkualitas. Lalu, apa maksudnya itu? Memang masalah sosial apa yang sedang terjadi hingga terbentuk statement begitu? Disinilah saya akan mengupas tentang topik ini. Pertama, mari kita bicarakan masalah kualitas pendidikan di Indonesia ini yang masih menjadi masalah utama. Masalah utama dalam pendidikan di Indonesia ini berkaitan dengan ketimpangan akses dan mutu pendidikan yang mencolok antara perkotaan dan pedesaan, dari golongan menengah ke atas dan menengah ke bawah. Masalah ini juga diperparah dengan terbatasnya akses pendidikan berkualitas, teknologi dan metode pembelajaran yang berkembang cepat dan tidak merata hingga ke pelosok, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan tingginya pengangguran terdidik. Lalu siapa pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak secara langsung pada masalah ini? Yang pertama, pemerintah pusat. Yang kedua, guru dan tenaga pendidik. Ketiga, siswa dan orang tua. Keempat, masyarakat. Kelima, sektor swasta dan LSM. Lalu, dari sejak kapan masalah ini mulai terjadi? Mari kita sedikit menengok ke masa lalu, agar kita tahu bahwa masalah ini telah berlangsung selama beberapa dekade. Dimulai dari awal kemerdekaan hingga tahun 1980-an, yang dimana masih fokus pada pemerataan akses. Lalu saat tahun 2000-an hingga sekarang, pemerintah membuat program wajib belajar 9 tahun, dan memperkenalkan kurikulum berbasis kompetensi, tetapi tetap saja semua usaha itu masih tertinggal dibandingkan negara tetangga. Karena masalah ini bersifat kumulatif dan sistemik, tidak bisa diatasi dalam waktu singkat. Kemudian kita lanjut, ada di mana aja sih masalah ini terjadi? Tapi tentunya ini terjadi di seluruh Indonesia, namun dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama, daerah 3T. Tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang kedua, daerah pedesaan dan daerah perbatasan. Yang ketiga, wilayah kumuh perkotaan. Yang keempat, daerah perkotaan maju. Lalu mengapa semua masalah ini bisa terjadi? Saya akan menjelaskan secara ringkas latar belakang masalah ini. Karena penyebabnya beragam dan saling terkait. Seperti, 1. Distribusi guru yang tidak merata. Yang kedua, infrastruktur yang kurang memadai. Ketiga, pengelolaan dana yang tidak efektif. Keempat, kemiskinan dan tekanan ekonomi. Kelima, partisipasi masyarakat yang rendah. Keenam, kesenjangan teknologi. Lalu bagaimana masalah ini bisa terjadi? Pertama, karena kurangnya kebijakan berbasis mutu. Yang kedua, karena kesenjangan akses dan distribusi sumber daya. Ketiga, karena rendahnya kualitas lulusan dan putus sekolah. Yang keempat, karena siklus kemiskinan yang berulang. Yang kelima, karena kurangnya evaluasi dan pengawasan. Dari keseluruhan info yang saya berikan, di sini saya ingin sedikit menyampaikan opini saya terhadap masalah sosial yang sedang dihadapi Indonesia ini. Masalah pendidikan di Indonesia ini adalah masalah yang sistemik dan multidimensi. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan, tetapi juga mempengaruhi sektor lain seperti kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci utama untuk menciptakan generasi yang cerdas, mandiri, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Saya rasa cukup sekian presentasi saya yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya sangat berharap apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita bersama dan membuka ruang diskusi yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.